Sekarang kita mau masuki pasal tentang roh. Saya kira perlu sana dibahas dia, sebab terkadang dia beberapa golongan sangat rajin mengkaji ilmu pengetahuan melalui kitab kita atau rajin sana mengikuti kajian-kajian tasawuf. Akan tetapi selama dalam pembelajaran dia tidak memiliki penyaksian, dapat tiwa penglihatannya. Karena dapat tiwa penglihatannya, sehingga dia jatuh kepada lembah kebingungan. Dia jatuh kepada lembah kebingungan sebab penglihatannya belum terbuka. Sedangkan pengetahuan yang hakiki akan didapatkan melalui penyaksian. Jadi bagi orang yang belum terbuka penglihatannya, maka dia akan berada di lembah kebingungan. Dan terkadang dalam di kebingungannya itu biasa warani malah sebuah kesimpulan. Natupa-tupangan di lindo, pikiri. Tidak lama kemudian dia was-was. Pertama bisikan-bisikan setan. Karena hadirnya bisikan setan, maka dia berani mengambil sebuah kesimpulan bahwa roh dia laisai, tidak ada seumpama dengannya. Dengan pernyataan demikian, itu sudah menandakan bahwa golongan tersebut telah mempertuhankan rohnya. Ya, jadi hati-hati tahu. Mohon maaf sebelumnya dia mohon maaf. Di sini saya tidak ada niat untuk mengkritik ya, namun melo dia meluruskan. Karena barang siapa yang mempertuhankan roh, maka dia telah benar-benar jatuh kepada kesesatan. Dia jatuh kepada jurang yang sesat. Jadi mohon diperhatikan karena pentilsana dia ya, pentilsana. Tania dia apa sana ini adalah sebuah kisah nyata. Tania cari-cerita ya. Dia golongan barang di sana mengambil sebuah kesimpulan dengan menyatakan bahwa roh itu adalah laisa atau tidak ada seumpama dengannya. Itu mereka mengambil landasan melalui ayat. Landasannya melalui Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, ya Muhammad, mau dia tahu mati betul tentang roh, maka jawablah bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Dengan ayat ini malah kesimpulan bahwa roh dia adalah rahasia. Dia adalah rahasia. Dia adalah rahasia. Akan tetapi rahasia tersebut bukan berarti tidak bisa diketahui. Sebab sambungan dengan ayat dia, Allah Ta'ala dan dia tahu pisani kecuali hanya sedikit saja. Mengenai sedikit Nabi ya maksudnya adalah sedikit bagi Allah, akan tetapi sudah melebihi daripada rupa tahu, melebihi dari cukup bagi rupa tahu. Ia ada landasan dia nak pakai dia sehingga dia dapat memuliakan roh dia. Kemudian ayat yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, ketika sempurnakan kejadian Nabi Adam, sempurnakan kejadiannya Adam, maka aku tiupkan rohku ke dalamnya. Aku tiupkan rohku ke dalamnya dan sujudlah kalian kepadanya. Nasib para malaikat bersujud kepadanya.
dalam kajian tasawuf semuanya menyepakati bahwa malaikat tersebut sebenarnya tidak diperintahkan bersujud kepada lahirianya Adam, tidak. Akan tetapi diperintahkan sujud kepada sisi batinianya, yakni tiupan roh tersebut. Ya. Kemudian di kitab yang lain, Sayyidina Ali bin Abu Thalib pernah berkata, sesungguhnya roh itu tidak bertempat. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dialah yang memerintah seluruh jasad ini. Dan masih banyak lagi landasan-landasan yang lain. Nah, pakai di golongan dia yang mempertuhankan roh. Akan tetapi mohon maaf, semuli-mulianya de roh dia, mau me apa malah bina de disanga de roh dia. Indah tu malah dipertuhankan. Sebab roh dia tidak sumberna. Dia juga memiliki sumber. Dan sumbernya tersebut tidak terbatas. Dia tidak bertepi, dia tidak berujung. Akan tetapi de sumber digena dia tidak sumberna. Ya. Jadi sebenarnya sangat sulit dipahami ketika penglihatan belum terbuka, ketika tidak adanya penyaksian. Tapi insya pada malam ini di kesempatan ini insya Allah nanti bahasnya secara secara sederhana, dan insya Allah nama kita itu memperoleh sebagai perumpamaan dengan harapan semoga menyaman dan dipahami ya. Kemudian kita lanjut. Dia ada roh dia digena dia teta sumberna. Kemudian dia sumberna dia. So naik mau lau tahu mauan alamnya roh supaya lebih menyaman dipahami. Dia ada sumberna dia gena dia disebut alamnya roh. Alamnya roh. Dan alamnya roh ini dia tidak terbatas, tidak berujung, tidak bertepi. Hati-hati. Meskipun demikian, dia bukanlah Tuhan. Jadi dan alam roh adalah sifat kemuliaan atau sifat keagungan atau sifat keindahan dan sifat kebesaran Allah di alam roh. Jadi dia sumber alam tersebutlah atau sumber sifat tersebutlah, itulah yang disebut Tuhan, itulah hakikat Tuhan. Jadi sekali lagi roh tadi dia sumbernya adalah sifat kebesaran Allah, atau supaya lebih menyaman dipahami, sumbernya disebut alam roh. Dan alam roh ini juga memiliki sumber. Dia bukan Tuhan. Meskipun tidak bertepi, tidak berujung, akan tetapi dia juga memiliki sumber, dan sumbernya itulah yang disebut hakikat Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya sangat sulit dipahami. Noken to sico sebuah perumpamaan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Sebab Allah Ta'ala dia suci dari segala misal. Dan leban dari permisalan, nah malah tak ada lau. Adapun permisalan yang akan kita angkat itu hanyalah untuk mendekatkan paham, ya, untuk mendekatkan paham. Jadi perhatikan. Misalnya pernah suatu saat dirupai si A dan si B. Dia ada si A, dia telah mengetahui akan hakikat melalui penyaksian. Sedangkan si B,
dia mengetahui pengetahuan hanyalah melalui kita atau hasil kajian atau cari-carita atau buah pikiran. Dia mesa waktu dialog ini si A dan si B. Tiba-tiba dia naita paindo dari olona. Jari mitule mi si B, perhatikan dia, perhatikan. Mitule si B. Moni wahai si A, menurutmu apa dia dia? Najolo dia nu paindo dia. Nasi raya itu 100 rupiah. Di meja. Mau misi A, mata Allah. Mata Allah. Mau misi B, ai keliru tahu si A. Keliru tahu. Mani mengapa nak mau wanitanya itu dari mata Allah? Mendanu makannya nuwabo lo liwa patur mata Allah. Mami enggak mo, mani enggak mesum liwa. Jadi dia si B menjolo midai di langit, mani uriaya di tamat Allah. Jadi mawon midai gena dia si A, Muhammadannya itu do mata Allah. Mani yang mau mata Allah, mani mau mata Allah lo musangan. Anu sebenarnya dan perbedaan na lo ilalan di gena di meja. Mando makanya enggak membali tama cerita. Jadi membali mitama cerita. Napa pahan nimi? Si A mengetahui hakikat pengetahuan dalam marifat melalui penyaksian. Jadi si A dia memilih di meja ya. Sebenarnya mata Allah. Karena mustahil dia di ini muindani tampak mata Allah. Sebenarnya ia ada anu mujallona dan dia perbedaannya. Hanya saja kecu di tarik ini di meja dia sebab kaimbasan nali penghalan dia ate. Tapi karena dia sico nau tombong di ate dia sehingga dia mau tembus nau sico mata Allah. Jadi nanda perbedaan antara ya dia nak ya lu muita gena. Dan sebenarnya tania itu udah mata Allah loh sebenarnya tania. Hakikatnya mata Allah dani malarita. Akan tetapi dani tau salah mamauan tau mata Allah dia. Sebab mustahil dia mua dani tampak di sana mata Allah. Jadi mereka pembuktian sebe mesum minggu liwat pesum. Ajullah ni dan. Namun betul dia bedana dia. Hanya saja dia luasi pandanganmu karena dia pancaran dari matahari muitanasa ini disebabkan indammu dia penghalang dan dia ngata sebab mesuni tahu lek di penghalang. Igena dia cerita dilalan sebab adanya penghalang. Jadi sekarang kita keluar dari penghalang sehingga kita bisa menyaksikan di seluruh matahari tersebut. Tapi hati-hati tahu. Ya dia aja di musanga dia muita rai di langit mata Allah. Tanya tu mata Allah. Sebab mata Allah yang hakiki indani malarita. De malarita. Dia lo mata Allah akan tetapi indani malarita disebabkan terdinding oleh cahayanya yang begitu terang. Dia terdinding oleh cahayanya yang begitu terang. Sekali lagi, tapi indani tahu salah mauani tahu ite mata Allah. Sebab mustahil nadian di tadio paindonai seandainya indani hadir mata Allah na. Sebab matahari dan paindona indani rosi sara. Hanya saja indani rorita matahari na karena begitu terangnya paindona dia. Dan matahari yang sebenarnya ada di balik cahayanya tersebut. Jadi ketersembungan, mohon maaf, sebenarnya makna-makna di antaranya dia sangatlah luas. Akan tetapi pada tema ini roh dibahas ya. Jadi tata itu namanya dolori roh.
Jadi roh sebenarnya kena dia sekali lagi itu sebenarnya kena dia sangkut pautnya kepada puncak pengetahuan. Namun tanahnya dibahas karena pada kesempatan ini yang dibahas adalah mengenai roh. Jadi roh dia kena ditaruh di meja itulah roh. Roh kita. Sedangkan sumbernya roh ya di ayat di langit. Akan tetapi dak mau itari dia teta sumberna. Sumberna dibalik dari paindona rumah Allah dia. Disitulah sumbernya. Insya Allah malah dipahami dia. Dan insya Allah puncak pengetahuan pun dipahami. Karena seringkali pembali mesa ditiarisan pengetahuan, mua pengetahuan yang hakiki, terbuka penglihatan, kemudian pembahasan sesuai dengan apa yang kita lihat, mesa ditia, maka taena mengikut. Apapun dibahas tata itiwasalahu. Seperti itulah ma'rifat yang sebenarnya. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi Palambi, tolong kepada para golongan yang berani menyatakan bahwa roh itu adalah laisa, tidak ada yang seumpama dengannya, mohon dikaji membalik, ya. Sebab Sayyidina Ali bin Abu Thalib pernah berkata, sesungguhnya roh dia tidak bertempat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dialah yang memerintah seluruh jasad ini. Dan Allah itu tidak bertempat dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dialah yang memerintah seluruh alam ini. Dan Imam Al-Ghazali pun pernah menyampaikan, berkata dalam kitabnya mengenai roh, mawani do roh dio rapalle wa ipalla, dia bagaikan pelita. Inna dari ruangan yang disentuh oleh cahaya pelita tersebut, maka ruangan itu akan menjadi terang. Seperti itulah roh. Siapapun yang disentuh oleh roh itu, maka dia akan menjadi hidup. Jadi insya Allah dengan pembahasan ini kita dapat mengetahui, tahu membedakan antara roh sumbernya atau maksudnya alam roh dan sumber alam roh tersebut, insya Allah.